Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirhayu, salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit biografi tentang salah satu tokoh ekonomi Islam modern, yaitu Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh tahun 1918, kemudian beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Nargis Manan. Nargis Manan ini merupakan salah satu magister di bidang politik. Kemudian Abdul Manan ini menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajasyi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar magister tadi, beliau bekerja di berbagai kantor ekonomi dan pemerintahan di Pakistan. Kemudian ada beberapa pemikiran yang beliau ungkapkan. Salah satunya pengertian tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Saya ulangi lagi, menurut beliau ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian beliau juga mengemukakan pendapatnya tentang kegiatan ekonomi, khususnya produksi. Jadi, beliau menganggap produksi itu adalah kegiatan yang menciptakan manfaat yang berguna baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Saya ulangi lagi. Jadi, menurut beliau kegiatan ekonomi khususnya berproduksi, beliau mengemukakan bahwa kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menciptakan manfaat yang berguna baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kemudian karya-karya beliau dalam pengungkapan pada ekonomi barat, terutama ekonomi mainstream, menggunakan pendekatan ekonomi mainstream sendiri. Jadi dalam ekonomi barat, ekonomi mainstream, beliau menggunakan pendekatan langsung pada ekonomi mainstream ini sendiri. Dalam pemahaman beliau pada ekonomi Islam, salah satu bukunya yang familiar yaitu The Making of Islamic Economic Society, buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua yang familiar yaitu The Frontier of Islamic Economic. Dua buku beliau yang terkenal pada saat itu. Kemudian ekonomi mainstream itu apa? Jadi ekonomi mainstream itu merupakan ekonomi cara pandang bahwa mencapai tujuan ekonomi sama dengan ekonomi konvensional. Jadi tujuan dari ekonomi mainstream ini cara pandangnya sama dengan ekonomi konvensional, yang mana ekonominya itu muncul karena adanya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan menurut ekonomi mainstream itu tujuannya sama dengan ekonomi konvensional. Namun pola pikir ekonomi mainstream ini juga muncul karena adanya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.